Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamu rasulillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu ciptaannya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham ucapanku. Apa kabar semua anak-anak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehat semua hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Us. Ya, ini banyak teman-teman juga yang belum masuk. Barangkali ada yang sedang sakit, kita doakan ya. Semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, atau mungkin sedang ada uzur, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita berdoakan semoga semuanya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan menceritakan sebuah kisah. Ustazah berikan judul Pertikaian Suku Jurhum dan Suku Khuza'ah. Loh, kok cerita tentang pertikaian? Pertikaian itu apa ya? Ada yang tahu? Bertikai itu ngapain ya? Bertengkar, berkelahi, bermusuhan, berperang. Ya, kok perang-perangan, berkelahi diceritakan? Kita perlu menceritakan untuk mengambil pelajaran. Kalau kisahnya ada cerita tentang keburukan, maka kita harus meninggalkannya, jangan mencontohnya. Tapi kalau itu adalah kebaikan, kita tiru, kita teladani. Gitu ya anak-anak ya. Baik. Pertikaian suku Jurhum dengan suku Khuza'ah. Siapa yang sudah mendengar nama suku Jurhum? Siapakah mereka? Siapa suku Jurhum? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Kita pernah cerita loh tentang suku Jurhum. Ada? Oh? Baik. Kalau suku Khuza'ah, Ustazah belum pernah ceritakan. Nah, Ustazah ingin cerita sedikit sebelum kita masuk ke cerita yang pokok. Suku Jurhum dan suku Khuza'ah itu adalah bangsa Arab. Ya, mereka adalah bangsa Arab, asalnya dari negeri Yaman. Dan pada dasarnya suku Khuza'ah dengan suku Jurhum itu bersaudara. Ya, dari nenek moyang yang sama. Punya keturunan, terus punya keturunan sampai kemudian ada suku Jurhum, ada juga suku Khuza'ah. Nah, kenapa bertikai? Nah, kita nanti akan ceritakan supaya kita bisa mengambil pelajaran dan tidak meniru hal-hal buruk yang dilakukan oleh suku Jurhum dan suku Khuza'ah. Nah, anak-anak masih ingat ya kitab Jazirah Arab? Masih tentunya ya. Insya Allah nanti coba Ustazah ingatkan sedikit-sedikit. Nah, bangsa Arab pada masa dahulu oleh para ulama, oleh para ahli,
itu dibedakan dikelompokkan menjadi 3. Ada Arab yang sudah kuno banget, ya, Arab yang sudah jadul gitu ya. Ini namanya Arab apa anak-anak? Arab Ba'idah. Arab Ba'idah atau Arab kuno itu adalah suku-suku yang sudah susah untuk dilacak keberadaannya. Seperti ada kaum Ad, kaum Samud, ada siapa lagi? Ada yang kaum Imlak itu bangsa raksasa. Nah, kalau kaum Ad, kaum Samud pernah dengar ya kisahnya di kisah para nabi dulu ketika disampaikan Ustadz Fagzo mungkin sudah pernah dengar. Nah, itu termasuk Arab kuno. Kemudian yang kedua ada Arab yang asli dari Jazirah Arab. Mereka keturunannya Qahtan ya, disebut sebagai Arab Aribah. Ya, asalnya dari Yaman. Nah, orang Arab suku Jurhum dan suku Khuza'ah tadi mereka termasuk sebagai Arab Aribah yang berasal dari Yaman. Nah, tapi karena sebuah peristiwa besar yang terjadi, orang-orang Arab di Yaman, mereka itu kemudian keluar pergi meninggalkan tempat tinggalnya atau kampung halamannya, yaitu karena ada musibah besar yang terjadi, yaitu jebolnya bendungan yang ada di negeri Yaman, yang kita kenal dengan sebutan bendungan Ma'rib. Nah, coba kita lihat seperti apa sih bendungan itu. Ya, Ustazah akan share ada sedikit video yang bisa menggambarkan atau ilustrasi tentang bendungan Ma'rib. Ya, kita tunggu sebentar. Nanti kalau suaranya belum terdengar atau gambarnya belum kelihatan, sampaikan ke Ustazah ya. Bismillah. Bendungan yang ada di negeri Yaman itu dikenal dengan nama Bendungan Ma'rib. Ya. Bendungan Ma'rib ini adalah satu bangunan besar, sebuah bendungan yang memang besar sekali, dibangun agar air itu mengalir ke dalamnya. Airnya ini berasal dari 2 celah gunung yang mengalir masuk ke dalam bendungan, kemudian kalau hujan turun juga airnya ditampung di sana. Nah, di sana juga kalau ada mata air, dia juga masuk ke sana sehingga airnya melimpah ruah. Nah, ini adalah ilustrasi gambaran bendungan yang sudah rusak ya, ini sudah tidak dipakai lagi, yang sudah kering, tidak ada airnya di antara negeri Yaman di Jazirah Arab ya. Nah, ini gambaran air dari sungai, dari celah gunung yang kemudian mengalir. Ketika dia mengalir, ya, dia masuk ke sini. Nah, air dari celah gunung itu masuk, kemudian dibentengi, di tembok, di pagar, ya, supaya air ini berkumpul jadi satu. Maka ini disebut dengan bendungan. Ya, dari air yang mengalir dari celah gunung tadi, kemudian ada mata air di sini, dan juga ada hujan yang turun. Nah, itu adalah bendungan yang ada di negeri Yaman. Nah, kira-kira sudah ada gambaran ya, bendungannya seperti apa. Nah, kemudian ternyata bendungan itu oleh raja-raja di Yaman memang dibangun agar kemudian air yang melimpah itu bisa mengalir ke setiap perkebunan, sawah-sawah gitu ya. Jadi ini memang dialirkan supaya tanah-tanah yang gersang ada di sekeliling bendungan itu menjadi tanahnya subur, bisa ditanami pepohonan yang hijau. Nah, ini adalah nikmat Allah yang luar biasa, anugerah yang diberikan Allah kepada penduduk negeri Yaman, agar mereka meski hidup di tengah Jazirah Arab, sanggup, tidak ada tanaman, tapi Allah berikan air melimpah seperti itu supaya tanamannya menjadi tumbuh subur. Nah, ini ya. Jadi tanamannya tumbuh karena ada air yang mengalir dari bendungan yang besar tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu, namun sayang sekali ya. Kenikmatan yang Allah berikan ini oleh orang-orang dari penduduk negeri Yaman ya, mereka itu menjadi ingkar kepada Allah. Ya, tadi kalau di peta sebelumnya kan Yaman di sini ya. Nah, ini kira-kira di sini nih. Negeri Yaman. Nah, mereka ingkar kepada Allah.
dikasih nikmat tidak bersyukur. Ya, apalagi kemudian mereka malah kufur. Kufur itu mereka menyekutukan Allah, ya, menjadi orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Yang disembah apa oleh mereka? Ya, selain Allah, ada api, ada pohon, ada apapun selain Allah mereka sembah. Nah, itu orang-orang yang syirik, mereka menyekutukan Allah. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan, maka Allah kemudian marah. Allah menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih di dunia. Allah mengirimkan Nggak kedengeran, Ustazah. Oh, baik-baik. Sebentar ya. Kak, Ustazah, aku nggak lihat gambarnya Ustazah. nggak kelihatan ya. Oh, baik. Ya. Suaranya nggak kedengaran juga ya, Nak ya? Suaranya nggak kedengeran ya? Kedengeran. Kedengar. Oke, baik. Sekarang dengar, Ustazah. Sekarang dengar ya. Baik. Ya, mohon maaf untuk Ananda siapa tadi yang bermain coret-coret, sudah diingatkan, diulangi lagi. Kita beristighfar ya, jangan diulangi lagi. Karena walaupun kita belajarnya secara virtual, online, melalui ruang Zoom meeting, tapi kita juga tetap belajar dengan adab-adab menuntut ilmu. Ya, besok lagi tidak diulangi ya. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan dalam ilmu kita. Ya, kita pertahankan bersabar untuk bisa memiliki adab dalam majelis ilmu. Salah satunya adalah tadi tidak bermain di chatting room, kemudian tidak mencoret-coret saat ya pembelajaran berlangsung. Paham tuh? Barakallah. Ya, Ustazah sedikit. Masya Allah. Ya, Ustazah sedikit ceritakan tadi ya, mungkin ada yang terputus. Tadi Ustazah menampilkan itu adalah gambaran tentang bendungan Ma'rib yang ada di negeri Yaman. Negeri Yaman itu adalah wilayah Jazirah Arab yang ada di dekat dengan Laut Arab. Nah, di sana itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan tanah yang subur. Nah, orang-orang di sana ya memanfaatkan air sungai dan air hujan ditampung dalam bendungan yang besar, kemudian nanti dialirkan ke sawah-sawah mereka, sehingga tanaman-tanaman mereka bisa tumbuh dengan subur, bisa kemudian menumbuhkan ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada pepohonan. Nah, akan tetapi karena mereka itu kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka itu menyekutukan Allah. Maka hal itu menjadikan Allah marah dan menurunkan azab. Ya, diutuslah itu ada tikus besar menggerogoti dinding-dinding dari bendungan sampai akhirnya bendungan itu menjadi rapuh dan jebol.
Jebolnya bendungan membuat air yang ada di dalamnya yang sangat banyak itu kemudian menjadikan wilayah itu banjir bandang. Nah, disinilah kemudian menyebabkan di antara suku-suku Arab yang ada di Yaman tadi, mereka pindah karena kebanjiran. Ya, ada banyak suku-suku yang pindah. Di antaranya ada suku Jurhum, ada suku Khuza'ah, ada suku Aus, suku Khazraj, yang mereka kemudian menempati di berbagai wilayah di daerah Jazirah Arab. Suku Jurhum, kalau anak-anak masih ingat, kita pernah ceritakan saat Bunda Hajar membawa bayi Ismail yang kecil yang ada di lembah Mekah, yang tidak ada rumah, tidak ada tanaman, tidak ada binatang, tidak ada orang di sana. Ya. Kemudian Allah berikan anugerah sumur Zam-Zam, air Zam-Zam keluar itu ya. Kemudian datang rombongan dari negeri Yaman. Mereka adalah orang-orang Arab yang termasuk kelompok suku Jurhum. Yang baru keluar itu dari Yaman ya. Mereka melihat ada keliling ya, muter-muter di wilayah padang pasir. Kalau ada burung yang terbang ya mengelilingi satu tempat di padang pasir, itu pertanda bahwa di tempat itu pasti ada mata air. Di tengah gurun pasir ada mata air. Masya Allah, itu adalah sesuatu kenikmatan. Maka kemudian mereka minta izin kepada Bunda Hajar untuk tinggal bersama dengan mereka. Nah, itu cerita yang dulu ya pernah kita sampaikan. Akhirnya mereka tinggal bersama dengan Bunda Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian mereka juga menjadi tetangga. Nabi Ismail kemudian tumbuh besar dan menikah dengan putri dari pemuka suku Jurhum. Ya, kemudian memiliki keturunan, punya anak lagi terus sampai ratusan tahun sehingga punya masyarakat yang besar tinggal di Mekah. Nah, selain ada mata air Zam-Zam di Mekah, ya, yang membuat kota Mekah ini ramai dikunjungi orang-orang Arab, ada apa ya? Itu loh yang setiap tahun dikunjungi orang untuk melakukan sebuah ibadah. Apa? Di Mekah ada apa anak-anak? Yang biasanya setiap tahun ada Ka'bah. Iya, ibadah haji ataupun umrah. Nah, pada masa itu setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan fondasi Ka'bah, maka diperintahkan untuk berhaji. Dan orang-orang di Jazirah Arab mereka berbondong-bondong datang setiap tahunnya untuk melakukan ibadah haji. Tentunya ibadah hajinya syariatnya berbeda ya dengan syariat kita di masa sekarang. Kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan haji pada waktu dulu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Itu suku Jurhum, mereka itu hidup makmur di negeri Mekah karena di sana setiap tahun ramai dikunjungi, perdagangannya juga sukses, mereka menjadi seorang saudagar yang kaya, hidupnya enak. Maka lama-kelamaan orang-orang dari suku Jurhum yang sudah hidup ratusan tahun berganti generasi ya, ayahnya meninggal, ganti anaknya, anaknya meninggal, ganti cucunya, dan seterusnya, sampai ratusan tahun. Yang dulu sikapnya, akhlaknya baik, mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lama-lama mereka lupa. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang punya perilaku buruk. Mereka suka merampas harta orang, mereka suka berbuat zalim, suka semena-mena, ya. Akhirnya keturunan Nabi Ismail yang berada di sana, yaitu keturunan Adnan, itu mereka nggak suka dengan perilaku orang-orang Jurhum ketika itu. Nah, karena perilaku-perilaku yang buruk itu, masyarakat Arab itu juga tidak suka, ya, sehingga mempengaruhi kehidupan di Mekah. Yang tadinya makmur, yang tadinya kuat, yang tadinya solid, ya, akhirnya mereka menjadi rapuh. Nah, ini dijadikan sebuah kesempatan oleh suku Arab yang lain, yaitu suku Khuza'ah. Tadi yang tinggal di Mekah suku apa? Suku Jurhum. Nah, ini ada suku Arab yang juga pindah dari Yaman tadi, yaitu suku Khuza'ah. Mereka tidak tinggal di Mekah, karena di Mekah sudah ditinggali suku Jurhum. Maka suku Khuza'ah melihat kalau suku Jurhum ini sudah berperilakunya buruk, mereka sudah tidak solid, sudah kemudian saling bertengkar dengan saudaranya sendiri, maka suku Khuza'ah memanfaatkan kesempatan itu untuk kemudian mengambil alih kekuasaan di Mekah.
terjadilah kemudian pertikaian. Suku Jurhum dengan suku Khuza'ah, mereka berperang untuk kemudian mengambil alih kekuasaan di Mekah. Nah, padahal kita tahu ya, suku Jurhum dengan suku Khuza'ah tadi sebetulnya kan saudara ya, sama-sama orang Arab dari negeri Yaman. Nah, ini pelajaran berharga untuk kita. Kalau kita ini bersaudara, apakah saudara kandung, mungkin saudara sepupu, atau saudara jauh, begitu ya, masih ada hubungan kekerabatan, baik enggak ya kalau kita suka bertengkar, bermusuhan, rebutan sesuatu, baik enggak ya? Baik enggak? Enggak. Barakallah. Jadi kita bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Jadi enggak boleh kita bertengkar dengan saudara kita, apalagi nih yang tinggalnya serumah setiap hari ketemu ya, rebutan apa sesuatu misalnya makanan, mainan, atau mungkin rebutan buku bacaan ya. Ya, yang boleh berlomba-lomba itu ya, rebutan itu adalah rebutan berbuat kebaikan. Nah, silahkan boleh ya. Bersegera berbuat kebaikan, berlomba-lomba siapa yang paling banyak melakukan kebaikan, itu boleh ya. Tapi kalau rebutan sesuatu hal yang bersifat materi seperti rebutan makanan, mainan ya, atau kemudian gadget ya, itu tidak boleh ya. Seperti suku Jurhum dengan suku Khuza'ah, mereka rebutan apa? Rebutan kota Mekah, karena di kota Mekah itu tempatnya ada sumur Zam-Zam, di sana ada tempat yang mulia yaitu Baitullah, orang-orang datang untuk berhaji, dan itu akan memberikan kekayaan bagi orang yang menguasai kota Mekah. Akhirnya, Nana, dari suku Jurhum dengan suku Khuza'ah yang tadi kemudian bertikai, ya, yang menang siapa nih? Yang menang siapa? Suku Jurhum kan orang tinggalnya di Mekah. Kalau suku Khuza'ah tinggalnya di tempat lain, gitu ya. Kemudian suku Khuza'ah datang, ya, mengambil alih kota Mekah. Pas bertikai, gitu ya, mereka berperang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Yang menang pada saat itu adalah suku Khuza'ah, ya. Jadi suku Jurhum yang sudah lama tinggal di Mekah, mereka kemudian terusir dari kota Mekah. Nah, tahukah anak-anakku, ya, ketika orang-orang suku Jurhum mengalami kekalahan, ya, ketika kemudian mereka berperang dengan suku Khuza'ah, mereka, para pemuka-pemuka ataupun tokohnya bersepakat. Untuk apa? Untuk menimbun sumur Zam-Zam biar tidak digunakan oleh orang-orang suku Khuza'ah. Bagaimana ini? Kita sudah kalah. Kalau kita meninggalkan Mekah dan semua sumber daya yang kita miliki digunakan oleh suku Khuza'ah, aku tidak terima. Oh, gimana nih? Mereka tidak terima kalau kemudian orang-orang dari suku Khuza'ah memanfaatkan sumur Zam-Zam. Kalau begitu, sebaiknya kita timbun saja supaya mereka tidak bisa memanfaatkan sumur ini. Anak-anak yang Allah rahmati, ternyata orang-orang dari suku Jurhum, mereka kemudian menimbun sumur Zam-Zam, dan suku Khuza'ah ketika mereka berhasil menguasai kota Mekah, mereka tidak mendapatkan air Zam-Zam. Nah, ada yang tanya, Ustazah, itu kalau sumurnya ditimbun kok sekarang ada lagi? Gimana ceritanya? Ya, nah, insya Allah nanti kita ceritakan bagaimana kisahnya sumur Zam-Zam kemudian bisa kita manfaatkan lagi dan airnya juga bisa kita nikmati bersama bahkan sampai ke Indonesia. Masya Allah. Nah, itu tadi adalah kisah antara suku Jurhum dengan suku Khuza'ah yang mereka bertikai walaupun saudara, sehingga kita tidak boleh mencontoh perilaku yang buruk seperti itu. Dan juga perilaku seorang dari suku Jurhum tadi yang mereka menutup atau menimbun sumur Zam-Zam supaya tidak bisa dipakai. Nah, ini juga jangan kita tiru. Kalau sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, biarkan itu bisa dipakai dan digunakan bermanfaat untuk banyak orang. Jangan kemudian kita ya menyembunyikan suatu
hal yang bermanfaat. Ya, ada namanya dengki, ya, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Ada iri, ada hasad, ada dengki. Itu satu paket ya, satu paket. Itu juga akhlak yang buruk, tidak boleh. Nah, ini anak-anak kalau punya sesuatu yang bermanfaat, misalnya apa ya? Oh, punya pulpen baru. Pulpennya cantik, warnanya bisa warna-warni. Ya, karena pada saat itu ya anak-anak tidak bisa menggunakannya, terus disembunyikan supaya tidak dipakai oleh temannya atau kakak atau adiknya. Ah, itu tidak boleh ya. Kalau ada kakak adik yang kemudian membutuhkan atau teman yang mau pinjam, diberikan biar dipakai dan memberikan manfaat sehingga bisa mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Begitu ya anak-anak ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dari cerita ini ada? Ya, kalau begitu Ustazah yang tanya dong. Ya, Ustazah ingin tanya, bendungan yang ada di Yaman tadi namanya bendungan apa ya? Siapa yang masih ingat? Bendungan apa? Ma'rib. Ma'rib, Barakallah. Yang jawab siapa? Mas Devan ya? Barakallah. Barakallah. Kemudian yang tadi bertikai, yang mereka itu berasal dari Arab negeri Yaman, namanya adalah Arab Aribah. Dari suku apa dan suku apa? Yo. Suku apa dan suku apa yang tadi bertikai? Nah, Mbak Afika mau jawab. Suku Jurhum dengan Uza'ah. Uza'ah, barakallah. Ya, dari pertikaian suku Jurhum dan suku Uza'ah, apa yang kita bisa pelajari? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Siapa yang bisa menjawab? Mana? Ya, ada suara siapa yang berbicara? Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh iri dengki. Masya Allah, tabarakallah. Ya, benar sekali. Ya, jadi anak-anakku sekalian, insya Allah sudah pandai untuk kemudian belajar dari setiap kisah yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Ya, hari ini Ustazah cukupkan dulu untuk sirah kita. Nanti pekan depan kita akan lanjutkan kembali. Jangan lupa untuk dicatat ya, supaya nanti tidak lupa gitu ya. Jadi kalau mau murojaah, tinggal lihat catatan. Ya. Baik, alhamdulillah anak-anakku sekalian semuanya sudah dengan sangat baik mengikuti pembelajaran kita Sirah Nabawiyah pada sore hari ini, pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan semuanya untuk anak-anak dan juga keluarga, dan kita bisa berjumpa lagi untuk belajar sirah di pertemuan yang akan datang. Ya, kita tutup alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira, anak-anakku sekalian. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.